Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaah, dapat ilmu yang barokah, dapat ilmu yang bisa menyelamatkan dunia hingga akhirah. Amin Allahumma amin. Tidak ada pangkat yang melebihi pangkatnya orang yang mau belajar dan orang yang mau mengajar. Ta'allum wa ta'alim. Jadi belajar dan mengajar itu pangkat yang paling tinggi, dan itulah pekerjaan pertama, amal pertama Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu baru diciptakan langsung sudah disuruh mengajar. Ya, langsung disuruh mengajar, langsung jadi muallim, langsung jadi guru. Dalam Al-Quran kita masih ingat ketika malaikat disuruh menyebutkan nama benda-benda, malaikatnya angkat tangan, tidak bisa. Nabi Adam kemudian diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebutkannya. Maka Nabi Adam pun menyebutkannya, mengajarkannya kepada para malaikat. Makanya malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di situ Allah mengajar lewat Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini yang paling mulia buat manusia kalau mau terus belajar dan mau terus mengajar. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai meninggal dunia, setelah panjang umur, sehat wal afiah, meninggalnya masih belajar dan masih mengajar. Amin Allahumma amin. Sehat wal afiah, husnul khotimah. Sore hari ini kita akan belajar satu bab singkat, padat, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin, insyaallah. Dikasih Allah taufik. Taufik itu artinya kemampuan untuk amal. Kemampuan untuk amal itu namanya taufik. Kalau hidayah itu petunjuk. Kadang hidayahnya dapat, taufiknya belum ketemu. Makanya yang bisa mengalahkan hidayah itu cuman Pak Taufik. Iya, yang bisa mengalahkan hidayah cuman Pak Taufik. Hidayahnya banyak, petunjuknya banyak, ngerti, paham, tapi belum ketemu Pak Taufik, iya, maka belum bisa amal. Kalau pengen bisa amal, minta diberi Allah taufik. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik yang banyak untuk mengamalkan banyak amal. Amin. Judulnya sore hari ini kita akan belajar tentang ad-du'a. Doa. Kenapa saya ambil tema doa? Karena banyak orang mumet, banyak orang pusing, banyak orang stres, banyak orang hampir putus asa, dan banyak yang sudah putus, ya, tidak punya harapan dan lain sebagainya. Maka saya mau ambil tema doa. Doa itu bahasa Arab yang kemudian dijadikan bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya ad-du'a, doa. Bahasa Indonesianya doa. Jawi ini pun dongo. Itu juga dari bahasa Arab. Dari doa menjadi dongo. Sementara bahasa Arab aslinya doa itu dari da'a yad'u. Da'a yad'u itu artinya mengundang, memanggil. Mengundang, memanggil. Nah, dakwah itu undangan. Berdakwah berarti lagi mengundang-undang, yang ngundang sana, ngundang sini. Orangnya namanya ad-da'i. Orang yang ngundang namanya
Ad-da'i, da'i itu orang yang ngundang. Nah ini kita nggak nanggung-nanggung, diizinkan bahkan diperintahkan ngundang Allah. Ya, diizinkan bahkan diperintahkan ngundang Allah, manggil Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Panggil aku maka pasti aku akan jawab panggilan kalian. Undang aku maka aku akan penuhi undangan kalian. Itu yang pertama. Nah, sehubungan dengan masalah memanggil Allah Subhanahu wa taala, ngundang Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan di dalam surat di dalam ayat ini ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, dalam ayat tersebut sampai Allah menggambarkan kalau hambaku bertanya tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sungguh aku itu maha dekat. Jadi kalau ada yang nanya Allah di mana dan lain sebagainya, jawabannya bukan arah, bukan tempat. Jawabannya adalah kedekatan. Sungguh Allah maha dekat. Jadi kalau ada orang manggil Allah langsung, belum sempat manggil sudah dijawab. Iya, belum sempat manggil sudah dijawab. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku akan menyambutnya dengan berlari. Siapa yang datangnya cuman sejengkal, aku sehasta selengan itu. Nah, ini menunjukkan kalau Allah itu lebih cepat mendatangi hambanya daripada hambanya mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pahami dulu, konsep berdoa manggil Allah. Dan Allah itu ya kalau dipanggil datangnya lebih cepat sebelum kita panggil. Itu harus diyakini. Makanya orang kalau doa masih suka ngomong, kok belum kabul-kabul ya? Apa ya kabul ya? Apa ya terkabulkan dan lain sebagainya, itu gagal paham bab doa. Setiap doa itu pasti terkabulkan, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama memenuhi persyaratan. Selama memenuhi persyaratan. Allah dipanggil jawab, labbaik abdi. Ya Allah minta mobil. Nah, dilihat dulu yang minta ini kira-kira makan haram tidak? Kalau makan haram ya tidak dikasih mobil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia sudah mau minta, itu sudah ibadah. Sudah ibadah. Dan itu lebih besar daripada diberi. Lebih besar daripada diberi. Karena dia sudah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Tadi saya sebutkan ad-du'a huwal ibadah, itu hadis ya. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Doa adalah ibadah. Ikhwani rahimakumullah, saya mau nanya, tolong dijawab jujur. Nah, kalau kita itu tidak diizinkan doa, misal Allah bilang nggak boleh minta sama saya, nggak boleh manggil saya, kira-kira stres atau nggak stres? Stres. Nggak punya harapan. Contoh ibu-ibu, kok ada ibu-ibu ya yang punya oknum suami. Karena saya yakin suami-suami itu baik-baik. Hanya saja ada oknum suami. Ya, oknum suami nyebelin, jengkelin, megelno hati, ngeremuk hati. Hatinya ambiar sudah. Hancur lebur. Gak punya teman, gak punya saudara, orang tua sudah meninggal, hidup sebatang kara. Suaminya seperti itu. Kira-kira mau ngomong sama siapa? Mau ngomong sama siapa? Mau ngomong sama Allah. Allahnya bilang, oh nggak bisa, nggak boleh. Kamu manusia, aku Tuhan. Kira-kira bagaimana? Bukan lagi stres, jeglek jebluk, ya, meletup meledak, hancur sehancur-hancurnya. Tapi Allah maha baik, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Meskipun kita ini manusia nggak layak sebetulnya hubungan sama Allah. Siapa gitu ya? Baru kita ini mau hubungan sama sesama manusia, kalau orangnya itu agak lebih dari kita saja susahnya luar biasa. Lah ini kalau Allah tambah bukan ngasih izin, Allah bahkan merintah, ud'uni astajib
lakum, minta sama saya akan panggil panggilanmu. Saya akan jawab panggilanmu, saya akan penuhi panggilanmu. Tinggal minta, tinggal ngucap. Dan kamu kalau mau ngucap, mau manggil saya, itu ibadah loh. Karena yang dipanggil Allah, bukan yang dipanggil ilmunya. Orang zaman sekarang nggak manggil Allahnya, manggil ilmunya. Piye ya caranya ya ben laku ya. Masya Allah. Gimana ya caranya biar laris ya? Gimana ya caranya biar anak saya ini laku ya? Anak laki umur 40 kok nggak nikah-nikah nih ya? Gimana ya caranya nih? Biar gimana caranya yang dipikir otaknya, akalnya, caranya. Betul orang suruh menjalankan syariat, pakai syariatnya. Ya kalau mau dapat uang ya kerja ya, tapi itu nggak jamin dapat uang, tapi disuruh kerja. Kalau mau kerjanya bagus ya belajar ilmunya, betul seperti itu. Tapi yang dipanggil bukan itu, yang dipanggil Allahnya terus. Ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong. Kalau hidupnya udah seperti itu, ibadah namanya. Ad-du'a huwal ibadah. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intisarinya ibadah. Karena orang kalau betul-betul sudah paham doa, Masya Allah, tiap detik ngobrol sama Allah loh, enak loh. Gusti, ya Allah, uang habis, saldo minus ya Allah, asik. Jadi ketemu Bu Seha itu ya nggak ngomong apa-apa. Sehat Bu, sehat. Tapi di hati ngomong, ya Allah, saldo minus. Bu Seha nggak paham-paham, ya Allah. Ngobrolnya sama Allah. Ya Allah, ya. Ini saldonya minus kuadrat. Ya Rob, ya Allah, ya Allah. Hatinya terus sama Allah. Sehingga dia tenang. Kenapa? Karena Allah kalau dipanggil jawab. Ya, Allah kalau dipanggil jawab. Allah kalau dipanggil menuhi. Dia malas ngomong sama manusia. Karena manusia nyebelin. Banyak ya oknum manusia, Masya Allah. Oknum manusia nyebelin. Dilaporin ini. Saldo minus. Makanya kalau punya uang tuh diwet-wet. Nggak uang dihabis-habiskan. Kau udah begini gimana? Masya Allah. Urusannya ini gak ada duit. Ojo kakek ngomong awakmu. Kan gitu ya Bu ya. Ibu kalau lagi ngomong sama suami dinasihati begitu, sebel atau gak sebel? Sebel kan ya? Ya tapi wajar, namanya juga suami ya, harus nasihatin. Tapi kalau ngomong sama Allah enak. Ya Allah, duit habis. Jawaban Allah, tenang, aku maha kaya. Tenang, aku maha memberi. Tenang, aku maha mengerti. Yang lain itu enggak mudengan, aku maha mudengan. Tenang, aku maha mengerti. Terus hatinya dilatih. Tiap detik, tiap saat ngobrolnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah begitu, enggak ada teman pun enak. Nah, orang sekarang enggak ada teman, handphonenya, Masya Allah. Baterainya habis, stres. Charger. Bisa bikin charger. Stres. Kenapa? Karena enggak punya Allah. Allah enggak jadi temennya. Allah enggak jadi temennya. Coba kalau temennya Allah, nikmatnya luar biasa. Duduk ngopi sendiri ya seneng. Duduk ngopi ada temen ya seneng. Kenapa? Ngobrolnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang namanya doa. Doa itu selalu ngobrol sama Allah. Hatinya selalu kontak sama Allah. Hatinya ngomong sama Allah. Hatinya manggil Allah. Itu namanya doa. Doa mukhul ibadah. Intisari daripada ibadah. Karena ibadah itu artinya menghamba sama Allah, ingat sama Allah, manggil Allah, terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru dikatakan ibadah. Orang sholat tapi ngelamun, ya ibadah. Sholat dijalankan tapi belum betul-betul beribadah. Sampai di sini jelas, paham? Nah, makanya orang itu jangan sekedar baca doa. Lidahnya membaca tapi hatinya nggak pernah ngomong. Yai, saya udah amalkan sholawat munjiah 10.000 kali. Tapi kok hasilnya belum ada, Yai. Yainya nanya. Nah itu yang baca munjiah mulut kamu atau hati kamu? Loh, Yai, baca itu kan ya mulut. Ngawur kamu. Dalam thariqah itu yang namanya membaca, hati berbicara, lisan menerjemahkan, tubuh mengapresiasi dan melakukan dalam kegiatan. Itu yang namanya membaca. Itu baru betul-betul membaca. Hatinya ngomong, misal ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Itu hatinya ngomong, ya Allah tolong engkau salawat kepada baginda Muhammad SAW. Isi hati diterjemahkan oleh
lisan. Kalau kita kan al-qawli'u, lisannya ngomong, hatinya juga ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Engkau mangan apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sajake sate penak iki. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini Masya Allah. Ini mulutnya baca doa, tapi hatinya ngomong. Lah malaikat dia rodok gregeten. Kamu tuh sebetulnya ngajak ngobrol Allah atau kamu lagi ngobrol sama sate? Ya, ngobrol sama siapa? Nah, ini banyak orang tidak paham hakikat doa. Nah, ikhwani rahimakumullah, dan doa itu sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, contoh banyak. Dan yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW juga sangat banyak. Pena pasti timbul pikiran. Kadang-kadang tuh ya, Masya Allah, ada yang kuat apalannya, ya, kuat hatinya, doanya itu wah tebel. Kitab ini doa semua, segini doa. Diamalkan semua, sudah paham? Enggak. Ya, dibaca semua. Kuat, zikirnya mulutku kuat, Masya Allah. Tapi kan banyak kaum lemah, minat du'afa. Ya, saya itu doa saya dari dulu sampai sekarang habis sholat yang enggak ganti-ganti. Ya, juga belum saya tambah-tambah. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu masuk doa utama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian Allahumma ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulla syai'in wa la tas'alna an syai'in wa la tuhasibna fi kulli syai'in wa a'tina kulla syai'in. Itu selalu saya baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sama ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Terus paling ya itu. Ya doanya ya itu. Tapi ada orang yang doanya Masya Allah, doa itu 10 lembar hafal. Kalau kita kan golongan gak hafal ya, mumet, banyak pikiran. Yang 3 baris saja nggak hafal, Bib, masa dikasih yang 3 lembar. Sore hari ini saya mau kasih satu doa yang mencakup semua doa. Masya Allah, wani biro. Ini doa saya share untuk golongan-golongan du'afa seperti Anda dan saya. Jangan tersinggung. Ya, seperti kita-kita ini yang lemah-lemah, ngapalno ya males ya, baca panjang-panjang ya rodok kesel gitu kan. Saya mau ajarkan satu doa yang pendek tapi sudah mencakup semua doa Nabi Muhammad SAW. Ini kok iklannya luar biasa. Doa pendek mencakup semua doa Nabi Muhammad SAW. Kira-kira ibu-ibu pemirsa berminat atau tidak berminat? Gak berminat juga tetap saya share. Nah, saya mau bacakan dulu, ya. Saya bacakan dulu. Ini doa juga diajarkan Nabi kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, juga diajarkan Nabi kepada para sahabat. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi du'ain katsirin lam nahfad minhu syai'a. Kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa yang sangat banyak. Doa yang sangat banyak, karena Kanjeng Nabi SAW ya senang bicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa-doanya ya sangat banyak. Kami tidak menghafalnya. Qulna ya Rasulullah da'auta bidu'ain katsirin lam nahfad minhu syai'a. Wahai Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, engkau ini doa dengan doa yang sangat banyak, dan doa itu sedikit pun tidak kami hafal. Sedikit pun tidak kami hafal. Sahabat itu nyesel gitu loh, pengen bisa doa seperti doanya Nabi Muhammad SAW, tapi gak bisa, hafalannya gak kuat. Mirip jenengan ndak ini? Bab hafalannya gak kuat ya, mirip ya. Tapi sahabat tuh kalau bilang gak kuat hafalan, jangan jenengan samakan dengan jenengan. Sahabat tuh kalau bilang gak kuat hafalan, jangan disamakan dengan kita. Sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang kuat hafalannya. Tetapi karena saking banyaknya doa Nabi Muhammad SAW, banyak doa yang tidak dihafal oleh sahabat. Maka nyesel, ya Rasulullah, banyak doa yang tidak kami hafal. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, faqala ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullah. Ala adullukum ala ma yajma'u dhalika kullah. Maukah kalian saya beri petunjuk? Saya tunjukkan kepada kalian semua satu doa yang mencakup semua doa yang saya baca. Ayo, mau ndak nih?
Ditanya loh sama Nabi, ya jawab kan loh ya. Saya kan cuman menukil ucapan Nabi Muhammad SAW ya. Bayangkan Rasulullah ini lagi ngomong, karena hadis Rasul kalau dibacakan, kita lagi mendengar Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala adlukum ala ma yajma'u dzalika kullah. Mau ndak kalian saya tunjukkan satu doa yang telah mencakup semua doa tadi? Jawab, mau ya Rasulullah. Taqulu, kata Nabi Muhammad SAW, ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min syarri ma sta'adha minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'anu wa alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini hadits diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan termasuk hadits sahih tingkatan hasan sahih. Ikhwani rahimakumullah. Doa tadi ini mari kita baca dulu beberapa kali biar hafal. Nah, nanti kalau nggak hafal jangan khawatir, insya Allah akan saya share ya. Di mana? Di grup. Nah, yang belum masuk grup nanti minta sama temennya ya, dan biar bisa juga masuk grup, cari linknya nanti, grup pengajian Rebu sore ini ya, biar nanti kalau kita bagi-bagi doa itu mudah. Pemirsa di rumah jangan khawatir, insya Allah nanti juga akan saya share di YouTube saya ya. Di mana itu? YouTube itu bisa juga untuk kirim gambar, nanti dicari ya di gambar yang saya masukkan di YouTube, insya Allah. Tirukan saya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa a'udzubika min syarri masta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'anu wa alaikal balaghu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, saya terjemahkan dulu ya. Nanti dilihat YouTube-nya diulang-ulang ya. Lihat YouTube-nya diulang-ulang. Allahumma, duhai Allah, inni as'aluka, sungguh aku meminta kepadamu, min khairi, segala kebaikan, ma sa'alaka minhu, yang pernah diminta oleh Nabimu Muhammad SAW. Gak nanggung-nanggung ya. Ya Allah, aku minta kepadamu semua kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan aku berlindung kepadamu dari semua kejelekan yang Nabi Muhammad SAW pernah berlindung kepadamu dari kejelekan tersebut. Wis lengkap toh? Ya, lengkap luar biasa. Wa antal musta'an, ya Allah, engkaulah yang dimintai pertolongan. Wa alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah. Saya mau nanya, ini kira-kira doanya lengkap atau enggak lengkap? Lengkap. Nah, ini biasanya cara kalau pengen habis sholat, salah satunya baca doa ini cukup, sudah dapat semua kebaikan. Tapi yo pede. Nah, kadang ini sudah doa gitu masih ngomong apa ya kabul ya. Masa ya? Mana bisa? Nah, ini kita rubah. Tidak mungkin doa itu kabul kalau nggak yakin. Makanya harus yakin, harus percaya. Ya, harus mantep hatinya, jangan ragu-ragu, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak WA yang masuk sama saya. Habib, saya udah amalkan sholawatnya. Habib, saya udah amalkan ini. Habib, udah saya amalkan. Tapi kok belum hasil ya? Ya itu yang membuat kamu nggak hasil-hasil karena kamu nunggu hasil. Orang nunggu hasil berarti orang nggak yakin. Orang kalau yakin nggak nunggu hasil. Contoh, boleh ya Bu ya? Ibu-ibu saya buatkan, saya jadikan contoh boleh. Ibu bilang sama suami, Mas, ya, pengen makan siang apa? Suaminya ngucap, saya minta makan siang nasi goreng. Paling gampang itu ya nasi goreng. Kata istri, siap. Suaminya duduk sama temennya. Apakah dikit-dikit kemudian nanya, apakah dikit-dikit nanya begini, jadi enggak nasi gorengnya? Nasi gorengnya jadi dibuatkan tidak? Sudah dibuatkan belum? Ini kalau suami begitu berarti percaya enggak sama istrinya?
Tidak. Ragu-ragu, gawe ketenan ngomong nawari. Betul-betul dibuatkan atau nawari. Tapi kalau suami yang yakin sama istrinya, percaya sama istrinya, dia tinggal ngomong, "Dek, nasi goreng." Ya, dia paham, istrinya pasti membuatkan. Setelah itu dia akan menikmati duduk sama tamunya, yang ngobrol sama tamunya. Waktunya dia belajar, dia belajar. Gak nunggu hasil, nanti tiba-tiba dia terkejut. Monggo Kang Mas, didahar. Ya, silahkan didahar. Itu caranya doa gitu. Ojo ngenteni hasil. Ya, orang doa kok nunggu hasil. Nunggu hasil itu berarti tidak percaya. Yakinlah berhasil, lanjutkan kehidupan. Bukan duduk ngelamun karo ngitung bintang. Hasil gak ya? Gak ada bintang, lampu dihitung 1, 3, 4. Ya, hasil gak ya? Nurunin di mau. Hasil tidak. Udah, singkirkan kata hasil tidak, tapi lanjutkan kehidupan. Terus bergerak dan terus berjuang dan terus minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, ibu-ibu dan semua pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sudah 25 menit kurang lebih saya berbicara karena sudah jam 5:30 kurang 9 menit. Sampai di sini jelas atau belum jelas? Jelas ya? Jadi itu tadi doa yang syamil kamil. Doa yang mencakup semua doa yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita baca doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW sangat banyak dan menyenangkan. Ya, doa-doa itu sangat menyenangkan. Ikhwani rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dan diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a wa yada'u ma siwa dzalik. Nabi Muhammad SAW itu kalau doa suka doa yang bisa doanya itu singkat tapi mencakup semua makna. Kalau doa itu suka doanya singkat, ya, enggak kepanjangan tapi enggak jelas. Doanya itu singkat tapi penuh makna, semua yang diinginkan ada di situ. Semua yang diinginkan ada di situ. Makanya jenengan kalau doa juga begitu. Jangan doanya kadang kedawan enggak jelas. Ya Allah, saya minta mobil yang bannya itu modelnya begini, peleknya modelnya begini, mesinnya cc-nya sekian, kemudian bensinnya irit, tapi ya bisa lari kebut, dan kalau nabrak nggak remuk, kalau ditabrak nggak remuk. Ini doa ruwet namanya. Ya, doa ruwet. Ya kalau memang mau pengen mobil tinggal ya Allah, saya minta mobil yang bisa menyenangkan dunia akhirat, membuat nyaman, selesai. Menyenangkan dunia akhirat, membuatnya nyaman, selesai. Itu doanya singkat tapi masuk semua. Engger ngirit kan menyenangkan dunia, betul ya? Ya, kalau selamat ya menyenangkan dunia. Kalau di sawang penak apik ya menyenangkan dunia. Nah, ini biasakan doa-doa yang al-jawami, yang mencakup semua makna termasuk tadi itu. Makanya dikatakan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu disebut doa sapu jagat. Lah yang tadi itu doa yang mencakup semua doanya Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis tadi, ya berdasarkan doa tersebut, maka ulama mengatakan kalau kamu itu punya niat juga boleh ngomong, ya Allah, saya berniat dalam sedekah ini seperti niatnya guru saya, seperti niatnya ulama fulan, seperti niatnya Imam Ghazali, seperti niatnya Imam Syafi'i, seperti niatnya Imam Bukhari, seperti niatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti niatnya fulan yang dikenal, ya, yang artinya ada ikatan hubungan. Kenapa? Wong Nabi aja ngajarin, kamu kalau doa boleh copy paste. Saya masih ingat enggak kisahnya anak saya Aliyah, Nur Aliyah, terus ditiru sama adiknya Ali Abdul Qadir itu. Anak saya itu kalau bersolat doanya kok pendek sekali. Sudah doa, sudah Bu ya. Tak tanya apa doanya? Ya Allah, kabulkanlah doanya Aliyah yang kemarin. Aliyah doanya sama dengan yang kemarin. Iki sing ngajari ya sapa gitu ya.
Siapa yang ngajari? Ternyata memang ya turunan gitu kan ya. Dari kakek-kakeknya itu sudah ngajari kalau doa yang mau ringkas padat, ya Allah beri aku kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Dan saya nanya, lah kok doamu gitu? Iya. Alia udah pernah doa panjang semua. Ya Allah minta gini. Sudah? Amin. Nanti dia itu sholat zuhur ya asar. Ya Allah Alia kabulkan doanya Alia yang tadi. Udah. Terus besoknya yang kemarin. Doanya Alia seperti yang lalu. Selesai. Enak toh? Itu namanya doa pinter. Ya doa pinter. Nah adiknya niru. Ali Abdul Qadir niru. Ya Allah, Ali minta doa seperti yang kemarin dan seperti doanya Habib. Amin. Ditambahi sama dia. Seperti doanya Habib. Kakek ngomong. Itu menunjukkan hatinya nyambung. Nyambung. Lah, doa itu kan urusan hati, bukan urusanmu mulut. Nah, kalau mulut kita banyak baca, itu bagian daripada ibadahnya lebih banyak. Ya, ibadahnya lebih banyak. Bagian daripada tadzallul, lebih merendahkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang soleh kadang doanya itu Masya Allah, mau minta satu aja dungone 3 lembar. Ya Allah engkau maha baik, ya Allah engkau maha, ya Allah maha, ya Allah engkau maha, ya Allah engkau maha, ya Allah engkau begini, ya Allah engkau menciptakan ngerayu Allah tak ujung-ujungnya, ya Allah tolong diampuni, selesai. Kalau model kita kan Rabbighfirli wali walidayya wassalamualaikum. Nah itu model kita. Jadi ya tergantung modelnya. Kalau orang-orang soleh memang seneng bicara sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita belum level itu ya level copy paste. Di copy saja doanya. Ya Allah aku berdoa seperti doanya Syekh Fulan. Selesai. Dalam urusan ini aku minta niatku sama dengan niatnya Syekh Fulan. Selesai. Nah, itu akan mendapatkan semua yang diminta sama orang-orang soleh terdahulu. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghzilu kulla haubah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إداد الطس الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Ibu-ibu jamaah pengajian, Bu Seha wal Afiyah lagi bangun markas dakwah beliau ya, untuk apa namanya semaan, untuk sholawat di daerah mana Bu Seha? Ngenden itu mana? Gentan ya, daerah Gentan. Yang berminat ikut andil silahkan langsung kepada manusia yang satu ini. Jelas ya, dalam bentuk apapun ya, botol 3 kilo boleh ya.
lebih bagus tapi dalam bentuk uang, walaupun cuma 1 rupiah. Tiap Rebu diserahkan beliau boleh. Saya tak, kalau Rebu mau titip Bu Seha buat beliau, ini kan guru jenengan nih beliau nih ya. Nah, punya hajat ini jarang-jarang punya hajat. Mumpung punya hajat, monggo di apa namanya, jadi bahan kita untuk amal soleh insya Allah. Mohon maaf, semoga berkah manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.